Nah, ini sunsetnya guys. Mantap ya. Secantik dia. Oke, ini videonya. Secantik wajahnya. Videonya guys. Wih, pemandangan di sawah ini ya. Kita lihat sunsetnya, detik-detik tenggelamnya matahari ke barat ya. Ya, ke barat ya. Detik-detik terjadinya tenggelamnya matahari guys. Nampak di sini ya. Harus taruh di sini rupanya ya. Tripodnya kurang panjang. Yang suka silahkan like videonya. Kita akan menyaksikan sunset yang lagi turun ke bumi. Sebenarnya bukan turun sih, muter bro ya. Sebenarnya buminya yang muter, bukan mataharinya. Nggak percaya, lihatlah. Gimana menurut kalian guys? Bagus nggak? Sunsetnya nggak harus ke pantai ya. Di sini pun di sawah pun bisa gitu ya. Nggak harus ke pantai sunsetnya ya. Bagus kan? Tuh, sebagus wajah dia, secantik wajah dia, cantik ya. Tuh. Udah mau sore guys ya, kita mau pulang. Kawan-kawan, kita mau pulang. Kalian tahu nggak di Aceh ini ada apa? Itu nampak nggak tower? Tower yang nampak nggak? Tuh, ini ya. Itu tower dari PLTU itu. Tower PLTU. Kalau kita mau kerja di situ, nggak ada lowongan ya. Susah di Aceh itu, susah kerjanya. Padahal PT-nya besar-besar. Saya sampai sekarang nyari-nyari kerja nggak dapat, apalagi di PT yang besar-besar gitu ya. Pemiliknya itu Cina guys. Pemiliknya ya, yang ada di situ, yang kerja di situ kebanyakan Cina, orang luar ya, bukan orang kita, bukan dari Indonesia juga ya. Kita kalau misalkan mau kerja di situ ya jadi babu lah, ya kan? Jadi babu kita kalau di perusahaan kayak gitu. Ya mau gimana lagi, sudah sip ya. Kita bukan sarjana juga. Kalaupun ada sarjana, palingan di situ jadinya office boy. Itu sarjana tingkat sarjana S1 itu. S1 aja jadi office boy kalau di PLTU itu. Bukan mau jelek-jelekkan, enggak ya. Tapi sampai sekarang kebanyakan gitu sih. Kita mau lamar kerja di situ diribetkan dengan dokumen-dokumen yang menurut saya itu tidak diperlukan ya. Dokumen kayak S1, S2 itu. Karena kalau misalkan S1 aja tukang nyapu jadinya di situ, untuk apa gitu kan? Gak guna juga kan gelarnya.
Coba aja gelarnya yang S3 itu. S3 saya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau misalkan di situ ada yang S3. Mungkin kalau orang Cina itu S1 pun udah jadi bos dia di PLTU itu. Kayak di PT Mifa juga ya. Sampai sekarang saya pengen sih kerja di situ gitu kan. Tapi karena saya pikir jadi babu untuk apa gitu. Mungkin lebih baik di sini aja gitu ya kan. Sampai situ nyekop-nyekop pasir untuk apa gitu. Padahal kita putra daerah, lahir di daerah kita sendiri. Pemerintahnya nggak melihat gitu ya. Pemerintah setempat ini nggak gimana bisa dibilang nggak ada seleksi untuk pemuda-pemuda, nggak ada ngasih harapan untuk pemuda-pemuda di Aceh ini. Kebanyakan yang masuk ke PLTU ataupun ke pabrik-pabrik besar itu ya harus ada orang dalam lah. Ya ujung-ujungnya kan uang juga. Kita yang miskin nggak punya uang nih bagaimana mau masuk ke situ? Pengen sih ke situ, tapi ya gimana? Mau ngelamar kerja di situ pun susah. Banyak yang diminta gitu ya. Bukan KK ataupun KTP aja. Tapi harus ada S1, S2, S3 gitu ya. Baru kita kerjanya enak gitu. Tapi kalau yang tamatan SMK, SMA ya, apalagi yang nggak ada sekolah, mana bisa ke situ? Contohnya sekarang di MIFA ya, buka lowongan banyak, ada dibuka lowongan, tapi persyaratannya itu loh, susah sekali ya. Kita sebelum masuk ke situ aja harus ada SIM B. Itu kalau yang driver ya, yang driver kayak mobil-mobil besar itu harus ada SIM B. Sedangkan kita yang nggak ada SIM B ini nggak memenuhi persyaratan, nggak bisa masuk gitu ya. Kalaupun nanti dibuat takutnya nggak lewat gitu. Karena SIM B itu pun mahal, kita buat bukan harga 100.000, 200.000, tapi udah 1.200.000, 1.300.000, itu udah jutaan lah kalau yang SIM B itu. Kita cerita nih ya guys, sambil lihat sunset ya. Udah terbenam nih mataharinya. Udah terbenam ya. Tuh. Beginilah hidup guys, kita yang jadi petani ya. Mengikuti jejak orang tua, mau banggain mereka pun nggak bisa ya. Karena kita nggak ada kemampuan untuk bagian uang ya. Karena masuk PT itu harus ada uang juga. Kalau nggak ada orang dalam mana bisa. Saya putra daerah sini saja nggak ada ya. Nggak ada dapat kerja, apalagi di PLTU ataupun di MIFA itu ya. Kalau memang ada, cobalah ya, kontak saya, komen ya. Kalau memang diterima tanpa ada uang ya. Dan juga persyaratannya nggak susah-susah kali ya. Saya bisa bawa mobil soalnya. Saya dari semenjak SMP sudah bisa bawa mobil. Tapi kalau SMP ya bisa gitu-gitu aja ya, karena lagi proses belajar. Tapi untuk sekarang insya Allah dan alhamdulillahnya saya sudah lancar, mobil apa aja saya bisa bawa, kecuali kalau misalkan mobil-mobil yang kayak di batubara itu ya, karena belum pernah dibawa gitu ya. Tapi saya rasa sama aja sih, setirnya, kontrolnya sama aja sih kayak mobil-mobil yang lainnya. Hanya saja kalau di PLTU ataupun di MIFA itu kalau bawa mobil itu ya ada kontrol-kontrolnya kan. Ada kayak kameranya juga kan di mobil itu, mewah lah bisa dibilang ya, beda sama mobil biasa. Tapi kan kontrolnya sama aja gitu ya, sama aja kontrolnya. Kalau misalkan dikasih kesempatan ya syukur. Kalau misalkan ada yang lewat di sini, bos PLTU ataupun bos MIFA ya, khususnya daerah Aceh Nagan Raya ya. Nah, kalau misalkan kalian mau masukkan ya, kalau kalian mau panggil saya ya panggil ya.
saya akan datang gitu ya. Bukan ingin menjelek-jelekkan, enggak ya. Saya cuma ingin kerja di tempat kalian, bukan ingin mengemis ya. Ingin membahagiakan orang tua juga ya. Tapi persyaratannya itu sangat berat bagi saya. Harus ada SIM dulu. Padahal SIM itu kan bisa dibuat nyusul gitu kalau misalkan sudah diterima di situ. SIM A ada nih, SIM pribadi ada saya. Tapi kalau SIM B itu belum ada karena posisi nggak ada mobil. Kalaupun ada mau bawa mobil apa gitu, kecuali udah ada, kita udah masuk ke situ. Pengen kerja di PT-PT gitu ya, mau nikah juga nggak ada duit. nasib kerjanya gini-gini aja. Bukan mengeluh, hanya saja pengen pemerintah ataupun pihak daripada PT itu mencari pemuda-pemuda yang benar-benar ingin belajar, ingin kerja gitu ya. Ini yang diterimanya hanya orang-orang yang tertentu gitu. Oke, saatnya mungkin udah bisa kita pulang nih ya. Udah nggak ada burung lagi di sini juga. Matahari udah terbenam ya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.